Sahabat budaya, Indonesia sangat kaya akan aneka tradisi dan budaya yang diwariskan para leluhur. Sebagai negara yang kaya akan adat dan budaya, Indonesia pun memiliki sejumlah tradisi dalam menyambut tamu. Di Kabupaten Fakfak, penyematan kabari kepada tokoh tamu penting merupakan tradisi budaya terima tamu pada suku Bahamata. Obrolan budaya kita kali ini mengambil tema budaya menerima tamu di Kabupaten Fakfak. Untuk itu, saya ajak Anda kita temui rekan saya, Hatijah Baco. Sahabat budaya, kita tahu bersama bahwa Indonesia kaya akan beragam budaya dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, begitu juga di Kabupaten Fakfak, khususnya di Provinsi Papua Barat, memiliki berbagai tradisi ataupun juga kebiasaan turun-temurun. Salah satunya adalah tradisi menerima tamu. Nah, bersama saya di malam hari ini, saya sudah ditemani oleh kedua bapak-bapak yang begitu tampan-tampan ya. Ada Bapak Freddy Wapopor, Kepala Seksi Sejarah, Tradisi, dan Kesenian Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Fakfak. Selamat malam Pak Freddy. Ya, selamat malam Nana Pohi. Nana Pohi, apa kabar Pak Freddy? Kabar baik. Iya, kelihatan selalu tampan ya Pak ya. Terima kasih. Baik, juga ada Pak Abbas Bahamba ini selaku tokoh adat dan juga pemerhati budaya Kabupaten Fakfak. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Nana Pohi juga. Bagaimana suasana hatinya malam hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, sesuai masker yang dipakai, Pak, warna pink ya? Ya, jelas dilihat. Jelas dilihat. Oke, baik, untuk Bapak berdua, di malam hari ini kita mengangkat topik tentang tradisi terima tamu yang ada di Kabupaten Fakfak. Mungkin saya ke Pak Abbas dulu nih ya, selaku tokoh adat dan juga pemerhati budaya yang ada di Kabupaten Fakfak nih. Nah ini kalau saya boleh tahu dan sahabat budaya juga ingin tahu, sebenarnya asal muasal atau sejarah dari terima tamu di Kabupaten Fakfak ini sejak kapan nih Pak? Ya, baik. Saya akan jelaskan latar belakang kenapa bisa dilakukan penerimaan tamu secara adat itu. Itu berawal dari masyarakat Baham Fakfak ini. Tradisi atau kebiasaan ini sudah dilakukan sudah berabad-abad. Berarti dari leluhur sejak dulu. Oke. Jadi sering dilakukan apabila ada perkawinan antara masyarakat Fakfak itu sendiri. Jadi sering yang dilakukan penerimaan bahasa di sini dan pernikahan. Jadi setelah pernikahan itu selesai, yang tadi Islam atau Kristen, setelah dilakukan pernikahan, itu dari pihak perempuan, mempelai perempuan, orang tua perempuan itu akan antarkan anak perempuan ini ke pihak laki-laki. Nah, di pihak dimasuk di rumah laki-laki itulah lakukan penerimaan itu. Itu asal mulanya terjadi itu. Asal mulanya terima tamu itu karena dilakukan secara terus menerus. Kalau ada pernikahan seperti itu setelah dinikah, maka dari pihak perempuan antar itu anak perempuan tadi ke rumah pihak laki-laki. Baik, jadi seperti itu asal muasalnya ya Pak? Ya, jadi berawal dari situ. Masuk di rumah orang tua laki-laki itulah dilakukan prosesi penerimaan adat itu dengan bahasa di sini bilang Homorwe. Oke. Itu. Baik, dari dinas sendiri nih Pak Freddy, seperti apa mungkin adakah pendataan dari asal muasal seperti yang sudah disampaikan sama Pak Abbas? Atau seperti apa ini asal ataupun mungkin sedikit sejarah yang sudah dikemas oleh dinas bahwa seperti ini, seperti yang sudah disampaikan Pak Abbas, atau seperti apa ini? Ya, saya tahu saya mungkin belum ada ya ditetapkan seperti itu. Karena kalau ada penetapan berarti mesti kita ada peraturan daerah yang menetapkan bahwa ada penerimaan tamu harus seperti apa, seperti itu. Tapi yang seperti sudah dijelaskan oleh Pak Abbas tadi, kalau kita bicara sejarahnya kurang lebih atau memang berawal dari situ. Baik. Yang itu yang kemudian menjadi tradisi kita, sehingga ada tamu-tamu lain juga kemudian kita menyambut atau menjemput tamu
kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Ini sebenarnya kami sahabat budaya juga ingin tahu nih, ini berapakah suku yang ada di Kabupaten Fak-Fak ini? Mungkin dari Pak Freddy dulu nih, selaku dari Dinas Pariwisata tentunya mempunyai data-data ada berapa banyakkah suku yang ada di Kabupaten Fak-Fak tersendiri? Iya, kita sebenarnya satu suku saja, satu suku besar, suku Mbaham. Kalau ada penyebutan suku Bahamata, ada beberapa itu kaitan dengan kewilayahan ya. Seperti itu. Seperti itu ya Pak Abbas, atau Ya, mungkin ada benar. yang ditambahkan? Jadi di sini itu ada 3 sebutan itu. Yang pertama itu apa tuh Pak? Baham Batimuni itu mereka yang ada di sebelah Iya. timur. Sebelah timur, oke. Bahamata itu yang ada Di di wilayah tengah. barat atau di tengah. Tengah. Di tengah, Iya. oke. Nanti Baham Bendara itu yang Kokas Di Gunung daerah turun gunung. sampai di Arguni dan ke atas. Sampai di Temakai atau di sana. Baik. Barai. Baik, jadi itu dirangkum jadi satu, jadi Bahamata. Ya, kita itu dalam semuanya. satu etnis Satu etnis Bahamata. Baham. 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 Ya. Oke. Nah, ini kalau kita berbicara tentang tradisi terima tamu, dan tadi juga Pak Abbas sudah menyampaikan asal muasal tradisi terima tamu ini, kira-kira ada tidak Pak ya tingkatan-tingkatan dari penerimaan tamu itu sendiri? Mungkin untuk setara pejabat atau mungkin ada lagi? Ya, silakan Pak Freddy. Oh ya, untuk penerimaan tamu sebenarnya dibedakan, itu hanya antara menerima tamu perempuan dan juga menerima tamu laki-laki. Nah, kalau biasanya kita kalau menjemput pejabat itu kata bahasa umumnya, kalau dengan bahasa daerah kalau kita terjemahkan bilang orang besar begitu. Orang besar ya, Pak ya? Jadi seperti itu. Nah, itu dengan dia punya tata cara tersendiri yang Baik. biasa kita pakai. Nah, ini berbicara tentang tata cara nih. Ini saya jadi penasaran nih Pak Abbas. Seperti apa sih tata cara dari penerimaan tamu itu? Apakah ada perbedaan antara menerima tamu besar seperti kata Pak Freddy, atau memang sama semua prosesnya? Ya, dari tingkatan tadi yang disampaikan itu ada 2, yaitu tamu perempuan dan tamu Laki-laki. Itu di situ yang ada perbedaan. Kemudian secara umum itu aksesoris yang digunakan di dalam penerimaan tamu itu, kalau dari perempuan tadi, dari awalnya tadi itu kan perempuan itu diantar kemari dengan menggunakan aksesoris yang digunakan seperti kabari ya. Kabari. Oke, mungkin sebelumnya jelaskan dulu nih Pak, kabari itu apa sih Pak? Mungkin Pak Freddy? Iya, kabari ini sebenarnya apa ya, tas tradisional kalau kita bilang. Kalau di seluruh Papua disebut noken, tapi kalau kita di Fak-Fak namanya kabari. Namanya kabari. Iya. Jadi sejenis noken, tas kecil gitu Ya, ya. tas tas adat kita begitu. Ya, Atau kantung. Baik. Silakan Pak jadi Freddy. kamari itu salah satu aksesoris yang digunakan oleh kaum perempuan. Ya. Jadi pada saat penerimaan tamu, penerimaan anak perempuan tadi yang kita maksudkan di awal tadi itu, salah satu aksesoris yang dia pakai adalah itu. Oke. Itu diberikan bekal oleh orang tua perempuan itu kepada anak perempuan. Anak perempuannya. Itu. Ya. Jadi itu dipakai. Kemudian ditutup kepalanya. Ditutup. Itu ibarat tadi hamur itu yang ditutup dengan kain atau cal begitu. Nanti sampai antar di muka rumah, masuk ke perumahan, baru nanti dilepas oleh keluarga laki-laki. Pihak laki-laki. Oke. Begitu. Jadi aksesoris yang digunakan di situ sebelum dia lewatkan nanti ada, kalau biasanya pakai kain putih itu melambangkan kesucian, kejelasan menerima anak perempuan yang datang atau menerima tamu itu, seperti itu. Jadi di situ nanti ada piring ditaruh di situ. Kalau ada gelas yang ada air sedikit dia bisa, itu melambangkan tanah air atau negeri Paham ini, seperti itu. Kemudian baru nanti setelah lepas tutup kepalanya itu, dulu kalau Menggunakan ujung parang ya. Awalnya itu Iya. menggunakan parang. Iya. Kenapa harus pakai ujung parang? Itu untuk melepaskan pemali itu tadi. Hamur itu artinya pemali. Pemali yang ada di keluarga laki-laki itu. Sehingga anak perempuan Dia itu layak, kalau dia masuk, betul. dia masuk di dalam keluarga ini, Dia diterima. maka diterima. Setelah dilepas ini berarti tidak ada hal yang mencela
atau keberadaan dia selaku bagian dari menghalangi dia dalam aktivitas dia keseharian maupun di dalam keluarga itu sendiri maupun di dalam masyarakat yang ada di lingkungan keluarga laki-laki. Semua hal menyangkut manusia maupun harta benda. Baik. Harta benda yang dimiliki oleh keluarga laki-laki itu adalah bagian dari hak dia juga. Ketika itu setelah dia masuk lepas umur ini tadi. Berarti ini prosesi penerimaan tamu untuk pernikahan ya? Ya, ini kan kita bicara dari awal itu baru digunakan untuk penerimaan tamu secara umum di Papua. Secara umum, oke. Itu awalnya dari situ. Baik. Seperti itu. Kenapa ada air? Ya bumi ini kan ada air. Oke. Piring ini melambangkan keluarga itu dalam konteks yang kecil. Ya. Melambangkan keluarga, marga, kemudian orang etnis paham Papua ini. Atau bisa juga disebutkan bangsa. Oke. Berdiam di atas tanah leluhur ini, itu yang dilambangkan dengan piring ini tadi. Kemudian ada air itu yang tadi dengan apa ini tadi, dengan apa gelas atau cangkir yang bermuatan air itu tadi. Oke. Jadi itu lambang-lambang itu melambangkan itu tadi, makna filosofinya itu tadi. Bumi, air dan segala macam yang ada. Dia masuk ke dalam lingkungan keluarga laki-laki. Itu yang disebutkan tadi bahwa bukan saja manusia, tapi dia mengenal semua kekayaan yang dimiliki oleh keluarga laki-laki. Baik. Jadi kalau setelah dilangkahin piring tadi, berarti itu bisa jadi milik ya? Ya sudah jelas itu nanti dihadiahkan kepada si tamu tadi atau anak perempuan yang diterima. Berarti kalau lebih banyak yang ditaruh, berarti lebih banyak untuk milik ya? Iya, tapi itu kan biasanya melambangkan saja sebagai syarat mungkin ya Pak ya? Ada juga kalau ada mas negeri itu menyangkut harta, jadi mungkin itu ditaruh juga itu di situ. Kenapa demikian? Kenapa ditaruh air terus ada mas negeri? Itu karena perempuan ini datang untuk melahirkan keturunan di sini. Itu harapan dan makna filosofinya tersirat seperti itu. Baik. Di dalam prosesi seperti. Berarti mengandung makna dan filosofi yang begitu besar ya artinya. Oke. Baik, sahabat budaya di manapun Anda berada, tentunya berbicara tentang tradisi budaya khususnya di Kabupaten Fafak ini begitu sangat besar ya, dan tentunya banyak sekali nih yang membuat saya penasaran ya tentang tradisi budaya terima tamu yang ada di Kabupaten Fafak. Namun Pak Freddy dan Pak Abbas, kita break dulu sebentar ya. Kita dengarkan dulu satu nomor lagu daerah berikut ini untuk semua sahabat budaya dimanapun Anda berada.
Namamu trupeda mehatmu pene pianawe Mombima adat moro tada minagang hot nidebo Miami domi iret bima kono preknawe Namamu trupera mehatmu pene pianawe Mombima adat moro tada minangang hot nidebo tada minangang hot nidebo Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih saya temani Anda dengan topik kita malam hari ini, yaitu tentang tradisi terima tamu di Kabupaten Fakfak, yang tentunya masih tetap setia menemani saya. Ada Pak Freddy dan juga Pak Abbas ya, yang mengapit kiri kanan saya. Baik, Pak, mungkin saya ke Pak Abbas dulu nih ya. Ini tentang prosesi penerimaan tamu kebesaran seperti yang tadi Pak Freddy katakan. Ini tata caranya seperti apa ini Pak? Mungkinkah sama dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, ataukah mungkin ada perbedaan di antara keduanya? Iya, jadi berawal dari prosesi tradisi yang dilakukan secara berulang kali seperti itu, di dalam perkembangan kehidupan masyarakat ini, itu juga dilakukan penerimaan secara adat. Itu tradisi ini dibawa. Hanya ada perbedaan di sana, itu laki-laki dan perempuan. Itu yang menjadi perbedaan. Jadi peralatan atau aksesoris yang akan diberikan oleh tuan rumah atau orang bapak terhadap tamu yang datang itu. Nah, di situ ada perbedaannya nanti. Jadi kalau laki-laki dan perempuan sama saja, kadang-kadang digelar kain putih ya. Itu melambangkan kesucian dan keikhlasan masyarakat Papua menerima tamu yang datang, sama dengan prosesi awal tadi. Itu maknanya seperti itu. Kemudian kalau dia laki-laki, maka tidak mudah juga dia angkat piring. Jadi boleh dia cuma jalan saja di atas kain putih itu, tapi sebelum itu kan akan dikalungkan tomang. Tomang itu bagian daripada kelengkapan seorang laki-laki atau seorang pemimpin di Bapak itu, jadi diberikan atribut seperti itu. Jadi atribut tomang itu menunjukkan dia adalah seorang laki-laki. Karena itu bagian daripada aksesoris laki-laki Bapak biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kemudian kalau perempuan, maka prosesnya hampir mirip dengan yang tadi awal itu. Karena yang diacarakan seperti itu adalah perempuan. Tamu itu perempuan. Nah, maka itu dilakukan hal seperti itu. Jadi taruh piringnya piring kecil, seperti yang ada di depan saya, di piring kecil. Jadi bukan piring yang besar ya? Tidak, piring kecil. Untuk orang paham ini dia menggunakan piring kecil, karena itu yang menjadi dibudayakan, jadi diwariskan oleh leluhur kami seperti itu. Nah, sehingga di dalam melangkah piring itu, di dalam melewati piring itu melangkah piring. Kalau mungkin di daerah lainnya bilang mungkin injak ya? Kita tidak injak. Begitu. Nah, kenapa dia harus langkah piringnya? Maknanya itu, makna filosofinya adalah dia masuk di tanah paham ini, itu seperti itu. Diterima dengan senang hati. Tidak kurang hati. Biasanya juga piring ini dipilih warna dasarnya putih.
harus putih, apakah Iya. tidak? Bukan keikhlasan tadi. Keikhlasan tadi. Oke. Iya. Tidak ada motif-motif lain seperti motif-motif khas dari kabupaten? Warna dasar, maksudnya warna dasarnya putih, baru Biasanya- ada motif-motif Iya. lain. Tidak. Ah, Motifnya sembarang atau Iya. memang harus? Kalau tanya motif, orang bapak belum bisa menciptakan Iya. itu tadi Jadi- piring yang buat itu. Jadi Makanya tidak ada motif tersendiri, tidak ada motif tapi yang tersendiri. penting warna dasarnya putih. Ya, siapa tahu mungkin nanti Pak Abbas bisa menciptakan sebuah motif khusus ya. Itu benar dalam rangka kemajuan ini bisa saja kita lakukan itu, mungkin ada atribut apa nilai-nilai budaya atau benda-benda Ornamen apa yang bisa apa yang dicantumkan. dicantumkan di dalam piring itu bisa saja terjadi karena teknologi ini sudah bisa memudahkan kita untuk itu. Iya, berarti ini PR juga untuk dari Dinas Pariwisata Iya, ya. iya, iya. Untuk memberikan sesuatu menampilkan ciri khas dari Kabupaten Fafak itu sehingga para tamu yang datang juga merasa takjub ya. Wow, Iya. ternyata inilah kebudayaan yang ada di Kabupaten Fafak. Baik Pak, saya ke Pak Freddy dulu nih sebagai dari Dinas Pariwisata, tentunya banyak sekali PR mungkin yang harus dikerjakan ataupun hal-hal yang bisa diangkat sehingga para generasi muda juga lebih banyak yang tahu tentang tradisi yang ada di ini. Nah, untuk melihat dari yang sudah Pak Abbas sampaikan, bagaimana nih pengamatan ataupun Pak Freddy melihatnya? Iya, jadi ini sudah menjadi tradisi kita ya, tradisi kita dan setiap kali ada tamu di ke Fak-Fak misalnya tamu dari luar, ini tradisi ini sering kali kita lakukan. Oke. Kita lakukan dan ini memang ini menjadi perhatian kita tersendiri karena bukan lagi apa yang mau dikatakan, ini menjadi kebutuhan begitu. Iya. Kebutuhan kita. Wajib ya, Pak, jadi harus nih. wajib ya. Karena setiap kali ada tamu pasti kita harus melakukan prosesi ini. Gitu. Berarti memberikan sebuah kesan tersendiri kepada tamu Benar. yang datang. Ya. Seperti itu. Baik, Pak, ya ini sambil kita obrolan di malam hari ini ya, tidak salahnya mungkin bisa icip dulu ya, icip dulu. Mungkin bisa minum dulu sejenak. Ini sudah ada yang kita siapkan di meja. Sayang nih Pak kalau tidak dinikmati ya. Oke, baik. Saya masih ke Pak Abbas, ini sangat menarik tentang prosesi menerima tamu. Nah, ini selain menerima tamu, seperti yang sudah disampaikan, disiapkan kabari, juga tomang, tergantung dari tamu yang datang. Apakah hanya itu saja yang disiapkan, ataukah masih ada hal-hal lain lagi nih untuk melengkapi penerimaan tamu yang datang di Kabupaten Fak-Fak? Mungkin Pak Abbas? Jadi selain itu kan ada tari penerimaan juga tuh, seperti tari timur itu yang sering dilakukan untuk penerimaan tamu. Jadi aksesoris tadi yang digunakan atau kelengkapan yang nanti diberikan sebagai tanda bahwa dia adalah bagian dari masyarakat Fafak, maka pada para laki-laki itu disarungkan Tomang ya, iya. Kalau di perempuan itu tetap dilakukan itu. Kalau dia tidak tutup kepala datang ketika di arena itu atau di lokasi itu, nanti tutup kepalanya supaya nanti dilakukan prosesi Humur itu. Ya. tetap dia ada lengkap piringnya tadi yang kita maksud. Yang sudah disiapkan Tapi selain kalau laki-laki itu tidak mutlak, dia lengkap piring itu. Oh, berarti Kalau- khusus untuk perempuan ya, saja? Lebih diutamakan itu pada perempuan. Kalau laki-laki itu bisa-bisa saja, tapi tidak mesti. Tidak mesti ya. Karena dari awalnya tadi, nilai filosofinya tadi itu seperti itu. Jadi kalau laki-laki nanti diberikan tomang. Nah, kalau perempuan Dibeli. itu nanti di apa? Sematkan Ya kabari. disematkan kabar itu. Baik. Kabar itu bagian daripada aksesoris seorang ibu. Ya, seorang perempuan. Perempuan. Ya. Baik, berbicara tentang tarian nih, Pak Freddy, ini khusus di Kabupaten Fafak ada berapa banyak tarian di sini, di Kabupaten Fafak khususnya? Iya, kalau kita punya tarian tradisional dua ya, Dua tarian saja, Tumior dan juga Titir. Oke. Iya, kalau untuk penjemputan tamu ini biasa lebih banyak kita menggunakan tarian Tumior karena tampilan tariannya kan kita berdiri ya, berdiri atau berjalan. Mengiringi berarti Mengiringi, ya? Oke, ya, mengiringi mengiringi tamu tamu. ke tempat. Baik, setelah diiringi ke tempat yang sudah disiapkan, itu biasanya apa yang dilakukan? Ya kalau dijemput kemudian misalnya ke tempat atau ke rumah, ya yang pasti orang beristirahat ya, beristirahat. Oke. Seperti itu. Kalau misalnya ada berlanjut dari situ mungkin dilanjutkan dengan cara lain,
mungkin resepsi dan seperti itu ya bisa diisi dengan tarian titir di situ. Oke, mungkin ke Nah, Pak itu. Abbas nih jadi penasaran apa sih tradisi yang akan dilakukan setelah mengiringi para tamu menuju satu rumah seperti kata Pak Freddy itu tergantung dari tuan rumah ya berarti ya. Nah ini kalau di Kabupaten Fafak sebenarnya tradisinya seperti apa ini? Ya, setelah penerimaan itu terjadi itu kan biasa harus masuk ke rumah atau tempat yang kalau Sudah ini bicara disiapkan. tentang, ya, tentang penerimaan tamu dari luar berarti kan tempat yang sudah disiapkan. Kalau pejabat kan biasanya di VIP room. Oke. Jadi setelah diterima dia istirahat di situ. Kalau memang mau diarak lagi langsung ke tempat acara, ya itu tergantung yang menggunakan itu. Tapi inti daripada penerimaan itu tadi adalah di pintu masuk itu. Ya. Kalau memang dia datang dengan kapal, maka pada saat Di dia turun pelabuhan dari tangga itu harus dilakukan. dijemput di situ. Kalau dia datang dengan pesawat, maka dia turun dari tangga pesawat itu dan disambut dengan tradisi tadi, dengan menggunakan beberapa aksesoris Aksesoris tadi. Ya. Berarti aksesorisnya bisa langsung dibawa pulang ya Pak? Ya, itu Iya. diberikan kepada yang bersangkutan sebagai tanda memberikan kehormatan kepada tamu yang datang. Dari situ, jadi perbedaan utama di situ adalah antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki saja ya. Walaupun dia itu seorang pejabat ya. Iya, tetap dilakukan itu. Jadi itu tadi. Kalau perempuan, kenapa lebih banyak aksesoris atau lebih banyak kehormatan itu diberikan kepada perempuan? Karena dari tradisi nilai budaya Bapak itu menghargai perempuan itu lebih dari laki-laki di dalam prosesi seperti itu. Maka diharuskan dia harus lewat piring itu tadi. Ya, berarti bisa membawa cenderamata kabari. Setelah itu dibawa pulang lagi nih piring-piringnya. Dari awal yang kita bilang tadi perempuan itu diterima datang terus dia akan melahirkan keturunan mengembangkan keturunan itu. Kalau bicara dari pejabat tadi kita bawa ke penerimaan pejabat itu datang dia akan melahirkan perubahan-perubahan di Bapak ini karena pejabat itu kan dia punya kewenangan untuk membangun Bapak. Nilai filosofis yang ada di dalam budaya Bapak itu dia bermakna seperti itu sehingga tamu yang datang atau pejabat yang datang itu diterima secara adat itu harapannya seperti itu sehingga dia membawa sesuatu buat membangun Bapak begitu. Maka itu perlu dilakukan Wajib ya, wajib dan dilakukan itu harus sebab orang Bapak harus menerima itu. Jadi entah dia presiden kah, gubernur kah, pertama kali datang harus dilakukan itu. Kalau dia perempuan maka aksesoris tadi yang itu yang membedakan. Tapi penghormatan dan kedudukan dalam penerimaan itu adalah sama karena kita anggap sebagai tamu yang kita hormati seperti itu. Nah, jadi dari mana filosofi kenapa tadi perempuan itu yang ditradisikan di Bapak, nah, itu kita bawa ke mana kalau itu pejabat laki-laki dan lain sebagainya. Nah, itu mengandung makna itu tadi. Nah, dia akan datang membawa perubahan di Bapak. Seperti itu. Berarti tidak terlalu beda jauh ya antara prosesi penerimaan tamu kehormatan ataupun tamu besar. Betul. Dengan prosesi penerimaan tamu pada pernikahan. Tergantung dari tamunya yang mana dulu ya. Baik. Kita berbicara tentang soal penari nih Pak. Inikah penari ini memang punya memang sudah ditentukan khusus ataukah boleh sembarang orang yang menari atau seperti apa ini? Mungkin ke Pak Freddy dulu nih. Iya, kalau penari ini kan tidak harus misalnya itu harus anak kecil atau harus orang besar, mana-mana saja. Jadi bisa remaja, bisa juga orang tua atau mama-mama begitu. Tergantung yang mengatur acara penjemputannya. Oke, berarti seperti itu. Bapak-bapak juga bisa. Iya, berarti Pak Freddy sama Pak Abbas juga boleh ya. Iya. Saya yakin lebih pakar nih kalau untuk tarian titirnya. Oke, jadi seperti itu, jadi tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Jumlahnya juga sebenarnya tergantung ruang tempat mereka tampil seperti itu. Ya, disesuaikan lah begitu. Disesuaikan ya. Jadi tergantung dari tuan rumah sendiri ya Pak Abbas ya. Ya, boleh ya sekali-sekali Pak Abbas saya lihat menari tari titir ya Pak ya. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, tentunya masih kami temani Anda ya di malam hari ini dengan obrolan budaya kita tentang terima tamu di Kabupaten Fak-Fak yang sudah hadir bersama kita Pak Freddy Warpopor dari Dinas Pariwisata dan juga
Pak Abbas nih selaku pemerhati yang tentunya banyak sekali yang bisa kita gali dan tentunya kita ketahui. Apalagi untuk generasi muda Pak ya. Ini minat generasi muda sendiri bagaimana nih? Dari dinas dulu nih, saya Ya. kayaknya lebih senang kalau soal pemuda ke dinas dulu nih. Silakan Pak Freddy. Baik, jadi memang di dinas kebetulan saya sendiri juga ada di komunitas pencinta seni dan budaya. Oke. Sebelum saya ke dinas, aktivitas saya setiap hari seperti itu. Nah, jadi memang untung karena COVID ya. Jadi kita menggerakkan ke sekolah-sekolah itu sudah jalan. Di beberapa sekolah sudah jalan, hanya karena tadi saya bilang karena ada COVID sehingga kita tidak bisa kumpul-kumpul orang kan itu. Oke. Begitu. Jadi memang itu yang sementara didorong lewat saya sendiri di bidang kebudayaan, coba mendorong beberapa sekolah untuk kemudian anak-anak muda ini loh, kita ajak mereka supaya mereka bisa terlibat begitu. Untuk sementara di sanggar saya itu bisa mengakomodir beberapa anak-anak ya yang sudah jumlahnya sudah cukup banyak. Mereka di beberapa sekolah dan juga di beberapa kampung yang ada di sekitar kota ini. Baik, berbicara tentang generasi muda kayaknya sangat menarik ya, apalagi Pak Abbas ini. Oke, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut tentang peran pemuda ataupun generasi muda untuk adat istiadat yang ada di Kabupaten Fakfak, baik kita dengarkan dulu yang satu ini. Kau bona, kalau terusan penting itu, wah, kau kan mau urinen. Mama tenang saja, tak lama-lama. Kau mau masker tuh, Bo? Pakai masker. Aduh, mama susah bernapas sih. Kamu susah bernapas kah? Kamu tak bernapas sama sekali. Pakai masker itu. Iya sudah mama tak pakai. Mama kita jalan deh. Yo. Komona we, corona pe taweda. Bo hilang ke damo, masker pati dangke, tan barangnya ke, kopi hibi dangke modo. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih kami temani Anda dengan topik kita yaitu tradisi terima tamu di Kabupaten Fakfak. Dan tentunya saya masih ditemani oleh kedua bapak-bapak yang masih semangat ya di malam hari ini. Masih semangat Pak Freddy ya? Masih semangat masih, ya. Pak Abbas sendiri walaupun bagaimana? Sudah larut ya. Sudah larut dan rasanya ngantuk ya. Oke Pak Abbas sama Pak Freddy, ini mungkin sebelum kita bahas kembali topik kita, nanti ada salahnya kalau kita bisa menikmati secangkir mehak ya. Nah, kalau di Fakfak ataupun di Papua sebutnya mehak atau kopi yang biasa dinikmati untuk mengisi waktu luang ya, apalagi kalau lagi sibuk nih, apalagi ke Pak Abbas nih kalau lagi memikirkan tentang budaya, pasti asiknya kalau ditemani dengan secangkir mehak ya Pak ya. Ini minuman favoritnya ya Pak ya? Iya, memang ini menjadi tradisi bagi masyarakat Papua. Dalam prosesi adat itu selalu digunakan ini. Oke, kalau Pak Freddy sendiri suka juga dengan mehak? Pasti suka. Pasti suka dan paling suka ya. Iya, rasanya bagaimana Pak? Pas ya di lidah ya? Iya. Iya, bagaimana Pak Abbas? Mantap. Pak Abbas sampai tidak bisa berkata-kata. Iya, kalau sudah larut begini kan ngantuknya hilang kalau minum kopi ya. Baik, Pak, saya ke Pak Abbas dulu nih tentang generasi muda. Nah, ini sebagai seorang tokoh adat, juga pemerhati budaya yang ada di Kabupaten Fakfak. Bagaimana ini Pak Abbas melihat generasi muda yang ada di Kabupaten Fakfak? Khususnya nih tradisi-tradisi, salah satunya tradisi terima tamu. Iya. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini sampai hari ini tetap dilakukan. Tetapi supaya jangan hilang itu, kita harapkan ada perhatian pemerintah juga terhadap pembinaan ini, pelestarian budaya yang kita miliki ini, sehingga itu sampai kapanpun tetap lestari dan tetap itu digunakan oleh masyarakat Papua setiap menerima tamu. Karena itu tadi ini kan salah satu ciri khas masyarakat Papua menerima tamu. Ini perlu dilestarikan begitu. Jadi memang ini beban semuanya ada pada generasi muda ya, maju ataupun lestarinya satu budaya itu.
Oke, nah saya ke Pak Freddy nih, bagaimana nih upaya dari Dinas Pariwisata sendiri tentang mengembangkan tradisi yang ada di Kabupaten Fakfak, khususnya tradisi terima tamu dengan begitu banyak prosesi ataupun dengan tata cara yang sudah begitu panjang lebar disampaikan oleh Pak Abbas nih. Baik, jadi kalau kita lihat dari prosesi penerimaan tamu, misalnya tadi yang aksesoris yang digunakan ada piring, ada kain putih. Nah ini kita bisa menemukannya di toko atau dimanapun. Tetapi kalau aksesoris lain, tomang misalnya, kabari, kemudian alat musik tari, itu sudah mulai berkurang karena yang berminat itu juga sedikit ya. Oleh karena itu lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mulai tahun ini itu kami mulai membuat kegiatan pelatihan pembuatan alat musik gitu. Supaya kemudian kita tidak susah untuk mencarinya. Kita berharap mereka yang nanti kita bimbing, kita dampingi itu mereka bisa memproduksi alat-alat musik itu dan juga aksesoris-aksesoris tadi. Gitu. Jadi ada pelatihan pembuatan tumor, titir dan kemudian juga tomang dan juga kabari. Itu mulai tahun ini kita mulai selenggarakan ataupun selenggarakan membuat kegiatan. Baik, mungkin dari Dinas sendiri nih, apakah ada punya keinginan untuk membuat sebuah buku tentang tradisi yang ada di Kabupaten Fakfak? Karena belum tentu ya Pak ya, mungkin orang tua kita juga ya kan, mungkin adakah keinginan dari Dinas Pariwisata membuat sebuah buku tentang tradisi kebudayaan Kabupaten Fakfak sehingga bisa dipelajari oleh anak-anak generasi muda, apalagi untuk adik-adik pelajar ini kayaknya sangat bagus sekali nih. Bagaimana ini Pak? Iya. Saya sementara kebetulan saya di bidang kebudayaan ini sedang mempersiapkan konsep itu dan kita berharap tahun depan itu sudah bisa kita ada penulisan buku tentang perkawinan adat perempuan suku Paham. Itu sudah sementara disiapkan. Begitu. Baik, seperti itu. Bagaimana nih respon dari Pak Abbas sendiri ini? Ya, saya mewakili masyarakat yang mengharapkan perhatian dari pihak pemerintah yang lebih teknis lagi itu di bidang pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Fakfak. Karena memang banyak hal yang menyangkut aspek budaya Fakfak ini belum dibakukan ya, seperti yang dimaksudkan tadi dalam bentuk buku. Itu belum. Jadi ini yang saya harapkan dari berbagai aspek budaya yang dimiliki oleh masyarakat Fakfak, termasuk penerimaan tamu itu seperti apa ini harus digambarkan seperti itu sehingga generasi yang datang ini mereka bisa mengenal itu, karena kita cerita budaya ini kan bukan orang hanya menari itu saja, tidak, tapi banyak aspek lain yang harus perlu kita lestarikan. Karena itu penting sekali sehingga kalau nilai-nilai ini diangkat maka pembangunan yang dilaksanakan di Fakfak itu bisa menyentuh dengan masyarakat asli itu. Satu hal yang perlu diketahui benar oleh pemerintah bahwa kalau membangun Fakfak itu tidak ada perubahan-perubahan yang terjadi bagi orang asli itu, menurut saya itu belum menyentuh, belum tepat sasaran sasaran daripada pembangunan di negeri itu. Jadi pembangunannya belum berkembang lah kalau kita lihat. Tidak menyentuh itu. Ya. Salah satu pintu masuknya adalah pendekatan budaya. Itu sehingga betul-betul dia bisa mengenal. Bagaimana kalau dia bilang saya orang Fakfak tapi bahasanya saja dia tidak tahu, apalagi tariannya, apalagi prosesi terima tamu menurut orang Fakfak tata caranya bagaimana, ini banyak yang sudah tidak tahu. Jadi memang dan harus ditulis. Sering juga terjadi di Fakfak, saya lihat meniru orang lain punya ini yang salah, karena kita tidak pernah melakukan hal seperti ini. Jadi saya berterima kasih sekali RRI bisa lakukan dialog seperti ini itu untuk memberikan pendidikan kebudayaan itu kepada masyarakat Fakfak seperti itu. Kemudian juga kepada orang lain supaya mereka tahu bahwa kalau kita ke Fakfak itu akan menemukan hal seperti ini. Berarti kan punya nilai makna filosofinya tetap ada. Kami juga miliki itu sehingga itu tetap kita lestarikan itu. Jadi itu yang saya maksudkan tadi itu di dalam penerimaan itu berbeda, itu cuma antara laki-laki dan perempuan saja. Seperti itu.
Jadi batasan untuk laki-laki itu boleh dia langkah piring, tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau itu dilakukan juga tidak apa-apa. Oke. Tapi kalau perempuan itu harus. Wajib ya. Karena Iya. berangkat dari tadi pendekatan awal itu tadi. Karena itu terjadi karena menerima perempuan yang masuk di pihak laki-laki itu tadi. Itu yang harus menjadi satu perhatian kita. Sehingga ada perbedaan antara kita dengan orang. Karena budaya itu membedakan etnis atau bangsa yang satu dengan etnis yang lain, juga mempersatukan etnis yang satu dengan etnis yang lain atau bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Nah, dalam hal-hal konteks-konteks tertentu itu ada perbedaannya. Seperti itu tadi, penerimaan tamu orang Fupak itu bukan injak piring, tapi langkah piring. Langkah piring, Ya. ya. Kemudian Karena- pakai piring kecil, bukan kecil, piring bukan besar. piring Karena biasa yang kita tahu Iya. bahwa kita menginjak piring dan piring itu besar gitu. ya, Padahal itu. ternyata dia menggunakan piring kecil Piring saja. kecil. Karena Pak punya itu kan langkah piring, bukan injak piring. Nah, injak piring makna filosofinya apa kan bukan kita punya. Iya. Saya Iya. tidak bisa cerita itu. Oke, Saya bisa baik. cerita karena langkah piring. Langkah kecil. piring ya. Dia melewati ini, masuk, berarti dia masuk itu. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam Oke. keluarga, Keluarga. itu, masuk ke dalam marga itu, Masuk ke daerah suku itu ya. masuk Oke. ke itu bangsa itu, seperti itu. Itu makna filosofinya secara umum itu seperti itu. Berarti jangan sampai hilang ya Pak ya. Iya. Sudah jelas. Itu tanda penerimaan kan. Baik. Nah untuk dari dinas sendiri, siapa tahu mungkin ada punya sebuah terobosan-terobosan sendiri nih tentang tradisi menerima tamu yang mungkin hampir sebagian orang yang belum memahami bagaimana proses ataupun tata caranya. Apakah mungkin dari dinas sendiri punya sebuah seperti kegiatan atau punya terobosan-terobosan sendiri sehingga masyarakat luas mengerti dan paham tentang prosesi tata cara menerima tamu di Kabupaten Fakfak? Iya, pertama itu yang tadi saya sampaikan, kita mulai menyiapkan ini untuk tahun depan itu ada penulisan buku itu dan kita akan berharap itu semua bisa masuk, yang mulai dari penerimaan tata cara penerimaan perempuan dari seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abbas tadi. Nah ini semua bisa terakomodir di dalam nanti dan kita berharap itu generasi muda kita bahkan kita yang sekarang itu bisa lihat di situ karena tadi seperti dijelaskan juga Pak Abbas kita kadang tambah-tambah begitu Tambah-tambah prosesnya. benar jadi ambil meniru orang lain punya lah seperti itu. Nah ini yang tidak boleh karena kita punya begitu identik kita seperti apa itu begitu. Itulah identitas kita Identitas kan? dari Kabupaten Kabupaten Fakfak ya. Fakfak. Baik sahabat budaya dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, tentunya sangat menarik dan asik kita berbincang tentang tradisi budaya menerima tamu di Kabupaten Fakfak. Nah tapi terlebih dahulu kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Wenga, oh, mewet nang
Sahabat budaya dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, ya saya kayaknya langsung aja ke Pak Abbas nih. Bagaimana Pak Abbas, menurut Pak Abbas tentang peran generasi muda di Kabupaten Fafak, khususnya untuk tradisi kebudayaan Fafak yaitu tradisi menerima tamu. Seperti apa ini? Ya, saya melihat kalau ini tidak dipertahankan atau tidak diperkenalkan kepada generasi yang ada ini, dia akan punah. Sebab itu bagian daripada budaya Fak-Fak yang patut kita lestarikan. Jadi saya juga berharap kepada pihak pemerintah supaya ini bisa tetap menjadi program daerah yang tetap setiap tahun harus dilakukan. Karena banyak aspek dari budaya Fak-Fak ini yang belum terangkum, belum terangkat, sehingga nanti kita wariskan ini kepada generasi yang akan datang itu, dia tidak akan cari-cari lagi, atau dia bisa merubah itu sesuai dengan peradaban ini. Seperti yang kita cerita tadi, ada juga yang menggunakan aksesoris yang sebenarnya bukan orang Fak-Fak punya, ya seperti itu. Contoh macam ada yang menggunakan piring besar, kan tidak boleh. Ini kan kita melecehkan budaya kita, karena itu kita tidak pernah dialogkan seperti ini, kita publikasikan seperti ini, jadi terjadi hal-hal seperti itu. Nah, sehingga ini juga selalu harus dilakukan, kemudian dilibatkan masyarakat generasi muda supaya mereka tahu. Jadi macam tadi Pak Freddy bilang, dia sudah lakukan pembinaan kepada generasi muda. Jadi ada penerimaan tamu dan lain sebagainya, generasi muda dia harus dilibatkan. Sehingga mereka bisa mengenal aksesoris apa atau cara-cara apa yang dilakukan oleh orang tua pada saat dia menerima tamu itu. Prosesinya seperti apa. Kemudian lagu musik apa yang cocok, tarian apa yang cocok untuk penerimaan tamu itu. Kalau aksesoris itu dia bisa berubah-berubah sesuai dengan bentuk dan sifat daripada kegiatan itu, penerimaan tamu maupun penerimaan ataupun kegiatan-kegiatan yang lain seperti apa namanya peresmian apa itu juga bisa dilakukan secara tradisi, tapi menggunakan aksesoris apa atau menggunakan benda-benda apa di dalam rangka pelaksanaan ataupun penerimaan tamu ataupun meresmikan sesuatu, gedung kah ataupun apa. Seperti di Fak-Fak ya, mungkin datang pesawat dulu kan dilakukan itu juga seperti itu. Nah, sehingga ini bisa dikenal oleh masyarakat ini. Karena itu mengandung nilai filosofinya yang ada di sana. Ya. Kenapa itu harus dilestarikan? Karena dengan bentuk pendekatan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Fak-Fak itu membentuk karakteristik orang Fak-Fak. Ciri khas tersendiri. Dan itu membentuk karakter orang Fak-Fak seperti apa. Sehingga pada saat orang lain menemukan orang Fak-Fak itu bisa dia lihat dari cara bicaranya, ya, terus cara menerima tamunya bagaimana, terus bagaimana sikap dia, perilaku dia bersikap jalan dan lain sebagainya. Itu orang bisa tahu dan itu saya alami sendiri. Saya alami Berarti sendiri. Pengalaman saya alami sendiri. Karena begitu saya turun dari kendaraan, ada yang sambut saya, Bapak orang Fak-Fak. Saya bilang, kau tahu saya dari mana? Dia bilang, Bapak punya sikap jalan, saya sudah tahu itu Bapak orang Fak-Fak. Itu yang dimaksud tadi. Nilai-nilai positif yang dimiliki oleh terkandung di dalam budaya itu sendiri, dia teraplikasi di dalam perilaku kehidupan orang Fak-Fak ini. Berkenaan dengan bagaimana membangun masyarakat Fak-Fak itu harus dikenal. Nah, kemudian bagaimana kita lestarikan itu pada generasi yang akan datang, yang tadi kita harus perkenalkan itu dan mereka harus jadi pemain. Nah, itu yang saya harap kepada pihak pemerintah. Dalam hal ini Freddy ini sudah ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Di sana kan dua fungsi, pariwisata dan kebudayaan. Nah, saya berharap pengembangan pariwisata ini juga adalah sebagai landasan yang melandasi pengembangan budaya itu, pariwisata adalah budaya. Sehingga dia bisa mengenal itu, dia bisa memperkenalkan budaya pariwisata keluar daerah dengan landasan itu tadi, budaya itu tadi. Itu yang harapan saya, sehingga generasi muda harus tetap dilibatkan. Jadi harapan saya itu bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan supaya pengembangan itu dilakukan pada generasi muda lewat institusi yang resmi, sekolah, sehingga itu dia bisa lestari dan itu bagian daripada muatan lokal Fak-Fak. Nah, kesulitannya seperti apa? Tolong lakukan pendekatan yang kami masyarakat ada, sehingga kita bisa membantu bagaimana melestarikan dan pengembangan budaya itu sendiri. Nah, salah satu yang tadi Pak Freddy sampaikan bahwa tahun ini sebenarnya ada festival, itu salah satu sarana, salah satu media untuk pengembangan budaya itu. Nah, itu yang saya berharap itu menjadi agenda tetap. Kalau 1 tahun 1 kali terlalu mungkin
mungkin mahal ke apa ya, sudah 2 tahun sekali, tapi tidak boleh dilewatkan. Baik. Karena itu bagaimana generasi muda ini dia mau Iya, berkiprah baik. kalau tidak ada sarana dan Tempat untuk momen yang menyalurkan, iya. tidak ada sarana dan momen yang kita bisa siapkan. Baik. Ya itu yang salah satu kewajiban pemerintah untuk bagaimana mengembangkan nilai ini. Baik. Itu Iya. karena banyak makna yang terkandung di dalam yang saya maksudkan tadi itu. Baik. Nah, dia Oke. nilai dari budaya itu dia membentuk karakter. Baik. Karakteristik manusia Fak-Fak ini seperti apa. Iya. Sehingga kita kemanapun, dimanapun kita berada orang tahu. Baik. Kulit ini bisa berubah. Dari hitam bisa menjadi putih, rambut keriting itu bisa dari keriting Keriting jadi lurus ya? menjadi Ya. lurus bisa. Itulah Oke. peradaban kehidupan bangsa ini kan Bangsa, seperti itu oke. atau etis itu begitu. Baik. Sehingga orang bisa mengenal kita. Kalau dari bentuk yang bisa berubah, maka dari pendekatan lain dia menunjukkan bahwa ini orang Fak-Fak. Baik. Gitu, Intinya seperti itu. harus lebih ditekankan kepada Ya, generasi benar, muda ya. benar. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Freddy, silakan. Ya, intinya itu bagaimana kita membuat generasi muda ini mengenal budayanya seperti yang tadi sudah ditekankan oleh Pak Abbas. Oke. Seperti itu, kemudian ada keseriusan dari kita pemerintah untuk betul-betul serius untuk mengembangkan, melestarikan, dan menjaga budaya dan tradisi kita. Baik. Itu menjadi hal yang penting. Ya, Dan berarti- kemudian landasan dari membangun Fak-Fak itu tetap harus landasannya adalah budaya di negeri ini. khususnya untuk generasi muda ya, Untuk Pak? generasi muda. Jadi generasi muda harus memang betul-betul dilibatkan. Itu mereka tidak boleh jadi penonton, tapi mereka terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan kita. Baik Pak Freddy dan juga Pak Abbas, sebenarnya topik kita di malam hari ini begitu menariknya. Kalaupun kita bahas ini tiada kunjung habis ya. Dan tentunya karena kita juga dibatasi oleh waktu, Pak Abbas dan Pak Freddy, terima kasih banyak sudah bersama kami mengulas tentang tradisi menerima tamu di Kabupaten Fak-Fak. Sahabat budaya, apapun adat istiadat yang kita miliki, sepatutnya wajib untuk kita melestarikannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, Nana poin poin kokonang. dan muko kenangke.